Dan sebelum kami dengar firman-Mu, urapi kami, kudus sucikan tubuh jiwa roh kami, hikmat payuhan pengertian Kau beri bagi kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, dan kami bisa praktekkan, dan banyak jiwa yang dapat dibawa kepada Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih, bukan hanya kekuatan manusia yang lebih besar, tapi Roh Kudus yang lebih besar yang menaungi kami dan memberkati kami. Terima kasih, segala roh yang tidak berkenan takluk di bawah kaki-Mu, kekuatan Roh Kudus lebih besar daripada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi dalam pelayanan ini. Haleluya. Amin. 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 Baik, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, ada sukacita semua. Amin. Ada berkat semua. Banyak Haleluya. uang. Amin. Di dompet ada uang. Puji Tuhan. Pasti ada ya. Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Walaupun ini mendadak ya. Saya juga kaget tadi. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada, saya baca di WA. Ditugaskan. Waduh. Saya juga kaget. Tapi ya hamba Tuhan harus siap. Tapi jangan kasih kaget begitu Bu ya. Tapi saya siap sih. Kapanpun siap. Cuma perlu doa kan. Jadi saya beberapa saat tadi saya doa tanya Tuhan, sebab kalau tidak doa, tidak bertanya Tuhan, nanti bukan saya yang Tuhan inginkan untuk bawa firman Tuhan, repot. Makanya saya doa tanya Tuhan. Tadi ada hamba Tuhan yang berhalangan jadi on the spot. Iya, apa-apa. Terima kasih. Makanya saya bilang saya siap deh, karena saya sudah berdoa dulu toh. Selalu bertanya ke Tuhan ya. Nah, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan berkat Tuhan, boleh bertemu walaupun melalui Zoom ini, walaupun melalui tatap muka lewat Zoom, kita bersyukur karena kita masih diberikan perlindungan, kesehatan Tuhan ya. Di tempat lain ada gempa, di tempat lain ada musibah, di tempat lain mungkin tidak bisa buka Zoom, tapi kita masih bisa buka lewat sosmed ini dan kita bersyukur ya. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini memang kita sangat membutuhkan Tuhan ya. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan Tuhan. Makanya waktu hal ini terjadi kira-kira selama 2 tahun ya ini pandemi, saya tidak pernah takut ya dengan pandemi, tapi saya juga harus jaga jarak, harus pokoknya jaga kesehatan lah, ikut program pemerintah dan doa. Ya sekalipun saya sudah disuntik ya, sudah 2 kali disuntik, tapi saya tetap jaga kesehatan, doa, terus makan yang sehat-sehat. Ya ini juga di lambung ini agak nggak boleh makan yang keras dulu kan saya. Jadi lambung juga ini saya masuk rumah sakit waktu di Manado itu kemarin, itu lambungnya aduh, memang saya tidak sempat muntah darah, cuman terputar-putar, tapi saya bersyukur sekarang sudah dipulihkan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Saya betul lemes ya. Terus mirip-mirip corona begitu. Jadi ketika saya kena di Manado itu, saya takut, waduh ini corona jangan-jangan. Tapi setelah 2 minggu berjalan, akhirnya saya swab, ternyata bukan. Ya, tapi gejalanya mirip, cuman saya tidak panas. Ya, saya cium bau tetap ada, cium babi panggang tetap kecium, ya kan? Cium RW tetap kecium, ya begitu toh. Apalagi cium istri saya tetap baunya sama. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 2 kali saya tes dan saya pikir-pikir kalau sudah dites bukannya waktu itu harus tes toh, harus divaksin. Harus dites COVID. Kalau enggak boleh ke Jakarta. Nah, kebetulan saya ada tugas di Manado waktu itu. Puji Tuhan saudaraku, ketika saya batuk kayak mau putus napas. Kok kayak ketahan napas, kata dokter kalau seperti itu, kepalanya miring begini ke kiri, terus tarik napas. Benar, waktu saya miring ke kiri begini atau ke kanan begini, dia longgar langsung napasnya. Jadi ya sedikit masukan juga buat kita semua, hikmat yang Tuhan kasih. Kalau sudah terus kayak sesak napas, miring ke kiri begini, miring terus dan buang napasnya pelan-pelan. Nah, jadi longgar dia. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi kita butuh akhir zaman ini. Makanya saya kasih ambil tema, kita butuh Tuhan, kita ambil tema
kebenaran yang memerdekakan. Iya kan? Karena kebenaran ini bukan kebetulan, ya. Karena firman Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran, bukan akulah jalan kebetulan. Karena betul belum tentu benar. Tapi benar sudah pasti betul. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kebenaran yang memerdekakan. Matius 28 ayat 16 sampai 20, ya. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Ya, kalau bisa supaya kita bisa berbagi kasih bersama, bolehlah Pak Alex bacakanlah Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, silakan Pak Alex. Di mute-nya dibuka, Pak. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Silakan, Pak. Matius perjanjian lama, Pak, dekat Yeskiel. Silakan, Pak. Ya, bentar Pak ya. Saya dulu Pak. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Iya. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah Balik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke, baik. Terima kasih. Pak Ari sudah sambung karena putus ya. Tiba-tiba suaranya hilang. Tapi tidak apa-apa. Memang kalau di Zoom begini banyak ya gangguan-gangguan. Tapi kita bersyukur ya. Selalu bersyukur apapun yang terjadi. Nah itulah makanya saya kasih judul kebenaran yang memerdekakan. Karena banyak orang yang sudah mengenal firman. Tapi justru tidak jadi berkat untuk semua orang. Ya, makanya kenapa kebenaran yang merdeka? Karena banyak yang mengakui diri saya sudah dalam Tuhan, sudah ikut Tuhan, tapi tidak jadi berkat, tidak jadi dengan dia, justru jadi batu sandungan. Malah orang kalau mungkin share atau ngobrol tidak jadi baik, ya mungkin ada hal-hal yang membuat seperti itu. Tapi kita tetap bersyukur kalau kita ada di grup ini. Maka saya bilang kalau kita berani berkata bahwa kita ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam kita siap ditegur dan menegur. Makanya kebenaran yang memerdekakan ya. Kebenaran itu akan memerdekakan. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi di sini ya, saudaraku, pengutusan murid-murid. Kalau kita lihat perikopnya, Yesus mengutus murid di atas gunung. Dia panggil mereka semua untuk datang. Kalau kita lihat bacaan tadi, waktu mereka datang, tapi ada beberapa orang ragu-ragu. Nah, itu dia. Waktu Yesus mengutus kepada murid-muridnya ini, ada beberapa orang dari antara mereka ragu-ragu. Nah, ketika murid-murid sampai di atas dan Yesus mensuruh pergi berangkat penginjilan, beberapa orang kenapa ragu-ragu? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang lain ya. Makanya kalau dalam penginjilan seperti itu, saya sering bawa tim kemana-mana. Ya, begitu juga di Bintal di TNI seperti itu, kemana-mana supaya mereka jangan ragu-ragu. Misalnya, ayo nanti kita ke Papua. Aduh, nanti di Papua nanti dipana apa? Jangan sampai ragu-ragu seperti itu. Kalau ragu-ragu justru bahaya. Jadi yang ragu-ragu lebih baik tinggal doa aja di rumah. Nah, diganti orang lain kan begitu toh. Nah, jadi saudaraku yang di dalam Tuhan, murid-murid inilah yang dibikin sial dalam pelayanan. Beberapa orang inilah yang bikin sial dalam pelayanan. Makanya orang-orang seperti itu yang ragu-ragu itu tidak siap ditegur. Ya, kita di grup ini siap ditegur dan menegur. Sesakit apapun, tetap kita harus balas dengan baik. Kasih keterangan dengan baik. Kasih nasihat dengan baik. Kasih masukan dengan baik. Saya berapa kali di mana-mana. Bahkan saudara saya sendiri, waktu saya sampai di sana,
kita ngobrol-ngobrol dengan mamanya, sedang ngobrol-ngobrol firman Tuhan karena mamanya majelis gereja. Dia sampai-sampai dia, udahlah enggak usah ngomong-ngomong, saya dari kecil udah Kristen. Saya lebih tahu dari Anda. Anda kan baru, kalau mau pikir secara manusia, ini orang ini. Iya kan? Tapi kita enggak bisa marah, kita bersyukur aja. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi tetap bersyukur, ya. Makanya telinga ini jangan tipis. Kalau orang ngomong jahat ke kita, misalnya dia jahatin kita, justru kita cari dia. Waktu dia omongin kasar tentang kita, ngomong yang sakit banget, nah kita ketemu dengan dia, dan karena kamu sudah bikin saya ngomong sudah seperti itu, mungkin menyakiti hati saya, tapi enggak apa-apa. Saya mau ajak kamu ke rumah makan. Begitu. Bawa dia ke restoran yang paling enak. Nah itu baru anak Tuhan. Dia caci maki kita, setan, jangan kita balas dengan setan. Tanya ke dia, ada lagi setan yang kedua? Haleluya. Begitu, dia bilang, monyet lu, enggak apa-apa, kita jangan balas. Apa kamu bilang monyet? Kamu kingkong. Oh jangan, udah lebih gede ya. Jangan. Ya tetap panggil dia. Terima kasih bro, kamu udah bilang saya monyet, enggak apa-apa. Tapi monyet ini masuk surga, saya belum tahu kamu masuk mana. Ya kadang-kadang kan mesti dibecandain seperti itu. Jadi siap ditegur, siap dicaci maki. Karena kita manusia ini seperti keset, itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Makanya Yesus yang pertama di sini dikatakan, waktu Yesus mengutus murid-murid yang pertama, dia katakan pergi, yang suruh pergi bukan sinode, bukan yayasan, bukan grup, bukan siapa, tapi Yesus. Waktu berangkat penginjilan, Yesus bilang pergilah, ya kan, disuruh pergi sama Tuhan, pergi pelayanan. Nah itu suratnya mana ya? Suratnya ini. Yang kedua ya, setelah dia suruh pergi, kebenaran yang memerdekakan yang kedua adalah Yesus yang utus yang pertama. Yang kedua pergi, yang kedua kalau kita baca di sini 16 sampai 20, jadikan semua bangsa, ayat 19, jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi jadikan murid Yesus, bukan jadikan di grup kita ini, bukan jadikan dia HKBP, bukan jadikan dia Katolik, bukan jadikan dia Advent, tapi jadikan murid Yesus sekaligus jadi anak. Murid dan jadi anak Tuhan. Gitu loh ya. Jadi yang pertama Yesus yang utus, bukan sinode. Yang kedua Yesus suruh untuk dijadikan muridnya. Kalau kita bawa di murid HKBP, ajarannya HKBP. Kita bawa di GBI, ajarannya GBI. Jadi dibawa kita kepada kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Nah, dan yang ketiga, ajarlah. Coba kalau kita baca Matius 28 ayat 16, ajarlah. Ajaran apa? Ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Bukan ajaran doktrin dan dogma gereja yang kita punya gereja masing-masing. Jangan. Makanya saya kalau pelayanan penginjilan kemana-mana, saya selalu bawa nama minister. Jadi semua ada di situ. Enggak bawa dari gereja. Karena di Indonesia sini, belum tentu kita dari gereja HKBP, belum tentu. GBI bisa terima, tidak bisa. Makanya saya selalu bawa panji Kristus, bawa misi Tuhan, Alkitab, Bible. Nah nanti kalau ditanya dari gereja mana? Oh dari gereja sini, tapi saya oikumene. Semua gereja seperti kita saat ini kan, dari semua interdenominasi ada di tempat ini, ada di Zoom ini, ya toh. Dan puji Tuhan bisa ketemu, ada yang dari Sydney, ada yang dari Amerika, ada yang dari Bali G, ya kan? Ada yang dari mana? Ada yang selamat malam, selamat pagi. Nah itu. Nah kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama untuk menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa atau orang-orang yang benar-benar kebenaran itu memerdekakan kita, kita harus tahu firman Tuhan itu. Yang pertama tahu siapa yang utus kita, Tuhan Yesus. Yang kedua disuruh jadikan murid Yesus, murid Tuhan. Yang ketiga ajarlah. Ini baca di ayat yang ke-20, ajarlah. Ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Terserah you mau sebut Tuhan itu Yahweh kah, you mau sebut Tuhan, tapi jangan paksa orang, terserah dia. Atau dia masih mungkin sebut Allah, nanti dia membenarkan diri dia sendiri, dia akan mengerti. Nggak usah kita, jangan sebut ini ya. Kalau sebut ini, saya berapa kali khotbah di satu gereja yang tidak boleh sebut Allah, dia Yahweh ya. Nah saya kecelek ngomong karena saking menggebu-gebu khotbah, saya bilang Allah, langsung mereka berteriak Yahweh. Waduh, sampai 3 kali begitu saya juga agak-agak buset deh ini orang. Akhirnya saya bilang, diam, yang khotbah saya bukan you. Kalau you nggak mau dengar ya silakan. Akhirnya karena dia
masih ada begitu satu kali lagi saya, Yahweh kau keluar Yahweh. Ini yang lagi di depan saya ini. Nabi-nabi tunduk kepada nabi-nabi, kata firman Tuhan. Nah akhirnya setelah keluar saya juga minta maaf, dia juga minta maaf. Dia bilang, iya Pak. Saya bilang, iya jangan kita paksakan orang. Kalau dia tidak mau sebut Yahweh, ya nanti pelan-pelan kita doakan akhirnya dia berubah. Ya kan? Begitu juga dengan kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang merdeka, kebenaran ini memerdekakan kita. Ketika kita dicaci maki, ketika kita dikatain, ketika kita difitnah, kita bersyukur aja. Seperti di grup kan kadang-kala banyak yang bikin kesel. Duh, dari kata-kata teman di grup sebelah tuh, aduh, minta ampun. Dia marahin saya, ibu-ibu ini. Aduh, ibu-ibu 1, 2, 3. Buset deh. Makanya saya bersyukur sampai istri saya dengar-dengar dia bilang begini. Apa sih itu ibu itu, Pak? Saya bilang udah tenang aja. Namanya ibu-ibu samalah seperti kau. Ya kan? Berdoa aja. Ya kan? Mana ibu-ibunya istri saya kan orang Batak. Jadi aduh minta ampun. Dia hantam bertubi-tubi. Saya bilang iya Bu. Minta maaf deh. Kalau saya salah saya minta maaf. Dan kalau saya mungkin ada salah kata apa semua saya minta maaf. Aja dia diam. Ya memang kita mesti seperti itu. Kalau ada orang nyocos yang terlalu berlebihan, tidak jadi berkat, ya bersyukur aja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Misalnya dia katakan, dia bilang sama kita, dasar setan lu, oh terima kasih. Ada lagi setan yang kedua, silakan. Kalau Anda rasa puas, rasa senang, bilang setan, puji Tuhan. Begitu. Jadi jangan kita marah. Ya kan, siapapun yang masuk, karena kan bukan cuma setan yang masuk, bukan cuma iblis. Ada juga Roh Kudus yang apa. Nah, kita berusaha untuk orang hidup seperti Roh Kudus. Jadi kalau kita di grup ini tiba-tiba ada yang sepertinya setan coba-coba mengganggu orang terus dia katain kita yang macam-macam, kita bersyukur. Ya kan? Saya bersyukur ya. Kita semua di sini seperti keset. Keset itu tempat orang lap kaki, tempat orang lap kotor supaya nggak masuk rumah kotor, dia lap di keset. Nah, kita itu hamba Tuhan seperti itu. Yang namanya terbuat dari tanah. Selalu ada jadi keset di depan. Kita kan seperti tanah, dibuang tempat buang ludah, tempat buang kotoran, tempat segala macam. Tapi bersyukur, justru kita adalah sampah yang ketika sampah itu ditanam, dia jadi pupuk. Nah, seperti itulah kita. Jadi kebenaran yang memerdekakan yang pertama adalah Yesus yang utus. Yang kedua, jadikan semua bangsa murid Yesus. Yang ketiga, ajaran Tuhan. Yang keempat, setelah kita ajar, lakukan, ya kan? Lakukan di situ kalau kita baca di situ, melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Setelah diajar untuk jadi murid Yesus, kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang kelima, yang terakhir dikatakan Yesus yang menyertai. Jadi siap dibentuk, siap dicaci maki. Ya, bilang kepada diri kita, saya siap dicaci maki. Jangan kita balas. Ya kan? Kalau dia ada di Indonesia di samping rumah misalnya, tetangga kita dia caci maki kita pergi ke dia. Ayo bro, tadi you habis caci maki saya, ayo kita pergi makan yuk. You suka apa? RWK, babi penak. Iya kan dia bilang, saya sudah katain dia kok dia ajak saya makan. Nah, jadi berkat buat dia. Akhirnya kan seperti kita taruh api, taruh bara di atas kepala. Dia jadi tidak enak sama kita. Nah, itulah pelayanan. Saya masuk kemana-mana tiba-tiba saya kan belajar karate, apalagi saya di Bintal ya, di TNI, diangkat keraknya begini, saya puji Tuhan aja. Diangkat keraknya terus didorong kepala saya waktu di satu pelayanan di Kota Manado, keluarga saya sendiri. Sudah berapa lama kau jadi pendeta? Jangan saya majelis gereja puluhan tahun. Aduh, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau mau pikir-pikir, dia pendek, udah kecil, mana angkat saya punya baju angkat begitu, aduh saya banting satu kali selesai kau. Ya kan? Tapi enggak boleh kita begitu. Kapan kita bisa menangkan dia? Ya justru karena dia pendek seperti itu, kita berdoa supaya dia jadi seperti Sakius, sekalipun pendek jadi berkat untuk semua orang. Ya kan? Sakius lihat. Pendek dia berusaha untuk cari Yesus, tapi dihalangi oleh orang banyak. Bagaimana caranya supaya bisa lihat Yesus? Ya saya sudah pernah ke Israel, ke Yeriko itu. Lihat pohonnya, saya bisa lihat Yesus, saya mau naik pohon. Karena orangnya tinggi-tinggi. Akhirnya kan Yesus perhatikan dia. Ada caranya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ngeselin kita, ada caranya kita bersyukur. Tantangan caci maki, udah banyak orang buat saya seperti itu. Nggak usah saya contohkan mungkin Pak Hari kah, atau Pak Alex kah, atau Pak
Tirta atau siapa yang atau Ibu Diana atau siapapun, ya saya contohkan diri saya aja. Banyak, enggak usah jauh-jauh. Istri saya aja, kadang-kala dulu, lu ibadah melulu, makan untuk ibadah. Tapi ya, waktu dia belum bertobat, ya bersyukur aja. Makasih Tuhan, istri saya cantik, luar biasa. Sekalipun dalam hati saya, gua jambak juga lu. Tapi nggak bisa kita begitu kan. Tiba-tiba anak bikin seperti, tiba-tiba adik saya, ya bikin seperti itu. Tapi ya kita harus sabar, bersyukur. Tetap angkat tangan sama Tuhan. Bersyukurlah. Nah itulah orang yang ada di dalam Tuhan. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan pertama, Yesus yang utus. Yang kedua, jadikan semua bangsa murid Yesus. Setelah jadi murid, dia jadi anak Tuhan. Karena kalau murid, belum tentu bisa mendapatkan warisan. Iya kan? Saya punya mahasiswa, ada murid. Murid tidak mungkin dia mau masuk kamar saya. Tapi kalau anak, dia berhak masuk kamar saya, mau ambil apa aja. Makanya setelah jadikan semua bangsa murid, jadikan dia juga jadi anak Tuhan. Dan lakukan kebenaran itu. Dan yang kelima, Yesus yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita. Bapak Yahweh yang menyertai saya dan saudara. Jadi itulah kebenaran ya. Yang pertama, telinga kita harus kuat dari caci maki orang, dari fitnahan orang, karena Kolose pasal 3 ayat 8. Kolose pasal 3 ayat 8. Boleh Pak Tirta baca? Pak Tirta. Kolose pasal 3 ayat 8. Silakan Pak. Oh Pak Tirta nggak dengar ya? Halo Pak Tirta Kusuma. Ya, tolong boleh baca Kolose 3 ayat 8. Baca firman Kolose pasal 3 ayat 8. Pak, tolong baca. Udah Dibuka itu, juga. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka, Pak. Jangan lupa. Dia lagi cari itu. Sudah, Pak? Sudah. Saya baca ya Pak ya. Iya. Firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 3. Ayat 8. Ayat 8 ya. Iya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Jangan lagi. Puji Tuhan. Oh ya. Sudah, situ aja Pak. Ya, puji Ya. Tuhan ya. Jadi jangan sampai ada, kalau orang kata-katain kita seperti yang tidak memuliakan Tuhan, ya puji Tuhan aja, bersyukur aja. Ya Amin, kan? amin. Kalau saya mungkin lagi tiba-tiba kita jalan berdua sama siapa, mesti sama Pak Hari atau siapa, tiba-tiba orang katain begitu, Pak Hari kita bawa dia di rumah makan Chinese yang paling enak, terus kita beliin dia, kan? Kan begitu toh, supaya jadi berkat bagi dia, puji Tuhan. Jadi 5 poin ini membawa kita mengerti kebenaran itu bisa memerdekakan kita, kalau kita siap dibentuk, siap membentuk, siap ditegur, siap menegur, supaya nama Tuhan tetap ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Itulah kasih Tuhan ya. Yang sampai kita kasih pasti lemah lembut, sementara kita tidak ada kelemah lembutan. Kasih pasti memaafkan, sementara kita tidak ada yang kata memaafkan. Jadi apapun kesalahan orang, apapun kesalahan kita, mari kita lemparkan kasih Tuhan supaya kita mengerti setiap seperti firman Tuhan ini. Menjadi kita mengerti tentang kebenaran yang bisa memerdekakan kita, yang membawa kita ke sorga. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih firman yang luar biasa hari ini. Kita sudah dikuatkan dan pengkhotbah itu adalah khotbah yang terbaik adalah dia khotbah kepada dirinya sendiri dulu, baru orang lain. Itulah firman yang sebenarnya. Diri kita sendiri dikhotbahkan, baru orang lain. Terpujilah Kristus, firman menjadi berkat dan mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada Ibu Diana, silakan.